Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Finalis Tia Ferdani, Prodi Hukum Keluarga Islam kelas C, NIM C912-19109, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dosen pengampu DRS Haji Imron Syadi, SH.MH. Saya akan menjelaskan apa itu hukum acara pidana. Pada dasarnya hukum acara pidana adalah hukum formal, artinya hukum yang digunakan untuk menegakkan hukum pidana material. Oleh karena itu, hukum acara pidana tidak dapat dilepaskan dengan hukum pidana material yang memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dalam melaksanakan penegakan hukum pidana. Selanjutnya, menurut Andi Hamzah, istilah hukum acara pidana dianggap sudah tepat jika dibandingkan dengan istilah hukum proses pidana atau hukum tuntutan pidana. Di Belanda, istilah yang digunakan adalah strafvordering yang apabila diterjemahkan mengandung arti tuntutan pidana. Istilah itu dipakai menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu rancangan undang-undang dibicarakan di parlemen karena meliputi seluruh prosedur acara pidana, sehingga istilah bahasa Inggris criminal procedure law lebih tepat digunakan daripada istilah yang dari Belanda tersebut. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa hukum acara pidana adalah serangkaian aturan yang dibuat oleh negara yang bertujuan untuk menegakkan hukum pidana material. Apabila dikaitkan dengan Indonesia sebagai negara hukum, maka hukum acara pidana dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang biasa disebut dengan KUHP. Selanjutnya, kedudukan hukum acara pidana. Dalam materi pengantar ilmu hukum diketahui bahwa hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara, sedangkan hukum privat mengatur tentang hubungan antara sesama anggota masyarakat. Hukum pidana sendiri terbagi menjadi hukum acara pidana material dan hukum acara formil. Menurut Profesor Muljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di satu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk masuk. Pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan dan dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan di dalam ketentuan pidana. Bagian ke-1 dan ke-2 masuk dalam lingkup substantif criminal law atau hukum pidana material. Selanjutnya, untuk menentukan dengan cara bagaimana penanganan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut, kita menggunakan criminal procedure atau hukum acara pidana yang juga dikenal dengan hukum pidana formil, termasuk dalam hukum publik sebagaimana tergambar dalam bagian samping. Bisa dilihat hukum terbagi menjadi dua, hukum publik dan hukum privat. Hukum pidana ada dua, yaitu hukum material dan hukum formil, dan juga hukum lainnya. Kesimpulannya, hukum pidana material mengatur syarat yang menimbulkan hak penuntutan atau menghapuskan hak itu. Begitu pula hukumannya, dengan kata lain mengatur terhadap siapa, bila mana, dan bagaimana hukuman harus dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formil mengatur cara menjalankan hak penuntutan, dengan kata lain penetapan tata cara mengadili perkara pidana. Sifat publik hukum acara pidana terlihat pada saat suatu tindak pidana terhadap pihak yang bertindak ialah negara melalui alat-alatnya. Lebih nyata lagi di Indonesia dan Belanda karena penuntutan pidana dimonopoli oleh negara, dalam hal ini jaksa sebagai perwakilan dari negara. Sekian presentasi dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.